Idul Adha yang biasanya kita melaksanakan kurban, kemudian Tahun Baru Islam dan Hari Asyura, kemudian ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini kegiatan event keagamaan lainnya, ada Haul Founder ya, yang setiap tahunnya kita adakan kegiatan besar untuk Haul Founder kita, almarhum Haji Abdul Samad Sulaiman HB dan Ibu Hajah Nur Hayati. Kemudian ada paket Ramadan ya, setiap bulan Ramadan. Kemudian ada buka puasa bersama dan hari Asyura. Nah, ini untuk kegiatan rutin kita tiap bulan, ada Gema Baiman. Target kita 50 masjid ya selama 1 tahun. Kemudian ada kajian Islami. Kalau kajian Islami khusus untuk karyawan. Kemudian ada kajian remaja itu untuk kita. Ya, dan itu dibuka untuk umum, secara umum via online ya. Kemudian ada Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran itu yang udah jalan di TPA At-Taubah ya di Kampung Melayu, kemudian ada juga TPA di Desa Antar Baru, TPA Al-Muhajirin, kemudian ada TPA juga TPA Hidayatullah di Desa Antarjaya, kemudian di Kelurahan Basirik itu ada TPA Baitul Musholin, dan sebagian besar timnya masuk di divisi keagamaan ya. Maulita, Maulida, Eka Nurliana. Nah, ini ada berkah berbagi karyawan Hasnur Center, Hasnur Group ya, yang kita agendakan nanti di bulan Mei, tanggal 9 sampai tanggal 11. Itu masuk di bulan puasa. Yang biasanya kita bagikan ke kaum duafa, ojek online, tukang beca, petugas kebersihan, ya pasukan kuning ya, penyapu jalan, kemudian kaum masjid dan kaum mushola. Ini untuk dukungan Yayasan Hasnur Center ya. Ini sifatnya memang sudah ditentukan. Kemudian ini kita jadwalkan, kita agendakan untuk pesantren Ramadan ya. Sehingga bulan Ramadan itu penuh dengan kegiatan keagamaan ya. Karena memang bulan yang diagungkan oleh umat Islam, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga nanti di bulan Ramadan kondisi udah normal, pandemi udah nggak ada lagi, sehingga kita lebih nyaman dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, kita juga ada social center. Social center ini yang nantinya akan dimanajemen oleh divisi sosial ya, sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang dijalankan dalam penanganan isu-isu sosial. Sehingga kita punya wadah ini. Wadah ini yang nantinya menggalang donasi, menggalang peranan para masyarakat untuk memberikan donasi atas isu-isu sosial yang kita tangani. Sehingga tim sosial itu melakukan penggalangan dana ini untuk yang ditujukan untuk mengatasi isu-isu sosial, baik isu sosial yang ada di wilayah pendampingan atau secara umum yang ada di wilayah Indonesia ya. Ini pernah nih dulu kita lakukan penggalangan dana untuk Lombok ya, untuk Lombok, Palu, kayak gitu kan. Ya, dan social center ini sifatnya nggak ada close donasi ya, jadi selalu open donasi. Tapi setiap waktunya itu harus ada peruntukannya, open donasi penggalangan dana untuk bantuan apa? Untuk bantuan bencana kebakaran, untuk bantuan bencana banjir, untuk bantuan bencana tsunami misalnya. Atau ketika di desa pendampingan itu kita ada ketemu kasus misalnya di desa Antar Raya misalnya, rumah belajar yang kita jalankan bangunannya udah nggak layak misalnya, lalu kita bisa open donasi itu.
ya. Open donasi baik berupa pakaian layak pakai, buku layak pakai, kemudian uang atau perabotan, material bangunan, itu bisa sesuai dengan uh, isu sosial yang nantinya ditangani. Oke, cukup ya. Nah, itu untuk pengenalan program. Karena semua program yang dipaparkan, ya kemarin itu kan kita tidak menyangka ya adanya perubahan besar dalam struktural, dan ini merupakan sebuah pengembangan ya yang ditujukan untuk menimbulkan dampak yang begitu terasa dalam skala besar, sehingga dua unit sosial keagamaan dan unit kepemudaan itu digabung jadi satu dan diambil alih untuk kepemimpinan, dikasihkan amanah kepada saya bersama dengan tim, ya. Ada Kak Fajar di dalamnya, ada Kak Mastiana, ada Kak Sarifah juga, kemudian nanti ada satu tim baru tambahan, Kak Wawan, untuk menjalankan program ini secara bersama-sama, kemudian didukung oleh dengan tim kabinet kita dan para Avengers kita ya dalam membangun super team. Tentunya dalam pelaksanaan program di tahun 2021 dan di tahun-tahun sebelumnya, bahkan untuk tahun ke depannya, kita selalu super team. Karena tak sanggup kita kalau secara individual, meskipun sebagai Superman kayak gitu kan, tetap kita harus super team. Bagaimana program ini akan terus berkembang, memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat banyak. Sehingga karena di merger muncullah dua divisi baru, yaitu dengan adanya kehadiran kawan-kawan sekalian, divisi keagamaan dan divisi social entrepreneurship gitu. Nah, dari program yang dipaparkan itu udah ada pembagian fokus ya. Oh, program ini dimanajemen oleh divisi A, program ini dimanajemen oleh divisi B, program ini dimanajemen oleh divisi C, seperti itu. Sehingga masing-masing ada fokusnya dalam pelaksanaannya. Memang ada beberapa program yang masing-masing nanti ada peranan divisi-divisi. Contoh apa? Ketika divisi keagamaan ingin mengadakan kegiatan Hari Besar Islam, Pekan Muharram pada tahun baru, misalnya. Untuk support pendanaan, ada yang disubsidi oleh Hasnur Center, namun karena skala besar misalnya, maka perlu sumber pendanaan dari luar. Nanti yang bagikan proposal itu support sistemnya oleh divisi humas. Tapi kalau kalian perlu publikasi dan dokumentasi, nanti supportnya oleh divisi Kominfo, seperti itu. Kemudian kalian ingin mengadakan lomba-lomba, nanti supportnya oleh divisi lomba. Ya, acara di manajemen oleh divisi keagamaan, karena merupakan kegiatan keagamaan, ya kan, dalam program keagamaan. Sehingga kita nggak kerja per divisi, kita tetap super tim, keroyokan kayak gitu kan. Namun masing-masing ada fokusnya. Nah, karena masing-masing sudah ada fokusnya, sudah ada pembagian pokja, program kerja, sehingga dari gambaran besar program yang disampaikan tadi itu, improvisasinya, manajemennya ada di divisi. Kita cuma ngasih peringatan Hari Besar Islam, peringatan Isra Mi'raj, kayak gitu kan, atau pesantren Ramadan. Isinya improvisasinya dari divisi,
silahkan kalian improvisasi, silahkan kalian manajemen dalam pesantren Ramadan itu isinya apa, kayak gitu. Kita cuma ada slot kayak gitu kan, peringatan Hari Besar Islam, pesantren Ramadan. Ternyata misalnya dari divisi keagamaan ingin mengadakan khatamul Quran, ingin mengadakan lomba-lomba Islami, di dalamnya ada lomba cerdas cermat, di dalamnya ada lomba azan, di dalamnya ada lomba tahfiz, di dalamnya ada lomba tilawatil Quran, ya silahkan improvisasi kayak gitu kan. Kemudian ada kegiatan apa, buka puasa bersama, ada kegiatan khatamul Quran, kemudian ada tausiah kayak gitu. Seperti hal-hal yang sudah dikerjakan, kemudian ada tambahan-tambahan, silahkan. Nah, kemarin itu sesudah pelantikan ya, bertepatan dengan hari pelantikan kabinet yang sebelumnya sudah kita lantik, 9 kabinet, dan kami menghargai, kami mengapresiasi segala bentuk ide, gagasan yang diajukan oleh teman-teman divisi. Jadi program Pemuda Bakti Banua yang sudah disampaikan itu eh, tidak tidak itu saja yang bisa program yang bisa untuk dijalankan, tapi usulan-usulan dari teman-teman pun kami pertimbangkan. Silahkan kalian untuk menyampaikan gagasan atau ide berlian yang kalian miliki, ya, ide berlian yang kalian miliki untuk pengembangan program Pemuda Bakti Banua. Seperti itu. Ya, silakan kalau kalian punya program sangatlah bagus kayak gitu kan. Apalagi kalau program itu memang inovatif banget di masa pandemi, ibaratnya wah bisa ini untuk mengangkat eksistensinya Pemuda Bakti Banua, ya silahkan ya. Nah, nanti dalam penyusunan itu silahkan kalian tuangkan dalam rencana kerja ya. Kita agendakan tanggal 2, ya waktunya mepet sih. Tapi teman-teman 9 divisi sebelumnya itu kan udah mendapatkan pembekalan sebelumnya yang seperti pada malam hari ini, kemudian mereka udah nyusun, namun kalian bisa untuk nyusul ya. Kalaunya kita barengkan, kalian dengan yang udah duluan, kasihan di kalian. Atau yang nunggu kalian selesai dibarengkan dengan kalian, ya, yang udah duluan dibarengkan dengan kalian, kita lambat pergerakannya. Jadi ibaratnya kita bikin 2 sesi, dan kalian bisa hadir nanti di tanggal 2 untuk bisa melihat seperti apa pemaparan program-program dari kawan-kawan divisi lainnya. Ya, kalian bisa lihat, kalian bisa pelajari dari situ, kalian bisa untuk belajar. Namun dari malam ini kami sampaikan, nanti ada template yang akan dikirimkan oleh Kak Fajar, ya. Kalian tinggal isi, udah ada contohnya. Hal-hal yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan untuk disampaikan dari template yang ada. Nanti kita akan ada pemilahan untuk 2 divisi ini ya. Program mana aja yang masuk di divisi keagamaan. Tapi kalau untuk keagamaan kayaknya udah jelas ya, dari hal yang dipaparkan tadi, oh ini nih kayaknya masuk keagamaan nih, program ini kayaknya masuk di keagamaan kayak gitu kan. Gema Baiman masuk di keagamaan kan. Kemudian peringatan Hari Besar Islam masuk di keagamaan. Kemudian kajian Islami, kajian remaja masuk di keagamaan. Ya. Kemudian untuk social entrepreneurship
proyek utama ya, proyek utama untuk kewirausahaan berbasis sosial. Itu yang nantinya akan masuk di SE. Kayak gitu. Cukup ya? Detail ya? Kak Fajar ada tambahan atau dari tim yang hadir pada malam hari ini ada 11 ya. Kalau ada hal yang ditanyakan, ya silahkan dipertanyakan. Ya. Di ini aja, kalian klik raise hand untuk ngasih kode ke kita biar di-unmute ya, untuk bisa komunikasi secara interaktif. Atau kalau pengen bertanya bisa lambaikan tangannya. Ya. Kayak gitu. Oke. Silahkan kalau ada tambahan. Aku boleh masuk, Kak? Ya, silahkan, Ricky. Oke, sebelumnya selamat malam kawan-kawan. Perkenalkan nama aku Ricky Sumartono, aku dari Universitas Islam Kalimantan Banjar Banjarmasin. Sebelumnya aku pengen nanya perihal social entrepreneurship. Itu aku minta penjelasan yang singkat, cuman ngena Kak dari kakak dulu. Jadi aku sama teman-teman dari SA itu bisa kayak ngebayangin apa yang bisa kita kerjain ke depannya. Terima kasih. Oke, Ricky. Untuk program SE ya, Social Entrepreneurship itu lebih membangun sebuah program kewirausahaan berbasis sosial yang ada di masyarakat, khususnya untuk di wilayah pendampingan kita. Jadi di masing-masing 16 titik wilayah pendampingan itu sebagian wilayah udah ada jalan kayak gitu kan, program atau proyek utama yang bermuara pada wirausaha yang secara realnya itu memberdayakan masyarakat. Jadi membentuk kelompok masyarakat. Memang awal mulanya itu adalah bentuknya pelatihan ya. Agar apa? Agar mereka punya skill-nya, mereka punya keterampilannya dalam produksi. Karena apa? Program itu muncul ya secara realitanya, secara realnya berdasarkan dua hal, potensi apa yang ada di desa, masalah apa yang ada di desa. Nah, dengan adanya masalah, dengan adanya potensi ini, maka perlu adanya sebuah program ya untuk setidaknya meminimalisir permasalahan yang ada atau meningkatkan potensi yang ada di desa. Contoh program teknologi hasil perikanan itu ada di Desa Beringin, yang mana di desa tersebut dulunya sempat banyak banget kelompok perikanan, kemudian masyarakat yang memiliki tambak membudidayakan ikan patin. Sempat desa ini terangkat atas prestasinya kemarin sebagai wilayah pembudidayaan ikan patin di tingkat nasional ya, di tingkat nasional. Kemudian sempat juga nggak jalan karena kondisi alam. Kemudian bagaimana caranya potensi yang dulu ada itu bisa ditingkatkan kembali kayak gitu kan. Memang untuk saat ini masih ada beberapa masyarakat, kelompok masyarakat yang menjalankannya, sehingga bagaimana caranya tidak hanya budidaya, hasilnya itu tidak hanya bisa dijual ikannya saja, maka dikembangkanlah jadi produk olahan kayak gitu. Dan bisa menjadi aktivitas yang memberikan pendapatan kepada sebagian kelompok masyarakat yang memang
sulit dalam memperoleh pekerjaan, khususnya untuk kelompok ibu-ibu rumah tangga, gitu. Mereka yang diberdayakan. Dan untuk penjualan kemarin itu sempat dipasarkan secara online, dan untuk pelanggan tetap itu kantin Global Islamic Boarding School yang setiap bulannya itu 2 kali pemesanan ya, 2 kali sampai 3 kali pemesanan dalam jumlah banyak kayak gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Sehingga berdasarkan target yang ada tadi kan, yang baru ada proyek utama yang jalan sampai ke implementasi itu ada 6. Ada 6 atau 5 ya? Ada 6. Ada 6 sehingga perlu adanya 10 agar setiap wilayah desa itu ada proyek utama yang dijalankan. Proyek utama itu nanti muaranya ke kewirausahaan berbasis sosial, yaitu SE. Gitu. Kalau untuk wilayah kayak di wilayah Belanda yang dalam, itu ada pembuatan kain sasirangan, ya kan, berawal dari pelatihan kayak gitu kan, hingga sampai bisa produksi mandiri, bisa sampai ke penjualan. Gitu. Makanya tadi tuh kaitannya kalau untuk pengembangan SDM-nya ada pelatihan digital marketing, pelatihan desain grafis, pelatihan video editing, itu untuk menunjang pelaksanaan program itu. Kayak gitu. Sehingga antar divisi saling support. Ya, bisa nih tambahan dari Kak Fajar. Ya, sedikit tambahan. Jadi nantinya untuk divisi sosial dan entrepreneurship itu sebentar, ya, tes 1 2. Oke. Jadi untuk divisi sosial entrepreneurship itu lebih ke arah membantu gimana produk-produk itu bisa diterima oleh masyarakat kayak gitu. Jadi untuk proyek utama itu nanti yang bergerak itu ada 4 divisi ya. Pertama dulu untuk divisi penelitian dan pengembangan, mereka yang bertugas buat menguji kelayakan apakah program utama itu bisa dijalankan atau tidak kayak gitu. Misal kita kasih contoh ada Desa Antarjaya ya. Desa Antarjaya itu ada program tikar purun ya. Jadi di desa itu sebelumnya ibu-ibu yang ada di sana sudah membuat program-program, tapi membuat produk-produk dari purun. Nah, tapi mereka hanya membuat produk yang mudahnya saja, tidak seperti yang tas yang tas-tas yang bagus ya. Mereka hanya buat tikar, mereka hanya buat tas purun, tidak dibuat inovasi. Jadi tim Desa Antarjaya mereka bakal membuat pelatihan purun ya, membuat produk-produk yang lebih diminati oleh pangsa pasar. Nah, nantinya untuk divisi penelitian dan pengembangan, mereka akan bantu ke Desa Antarjaya meneliti apakah program ini pantas untuk dilaksanakan. Nah, semisal kita anggap aja program ini bisa dilaksanakan. Kemudian tim Antarjaya melaksanakan pelatihan, cari pemateri segala macam, udah jalan. Nah, nantinya jika produk itu sudah ada bendanya, nanti divisi sosial dan entrepreneurship bantu memasarkan, entah itu lewat media sosial atau mau kerjasama dengan perusahaan. Nah, untuk menjualnya pun nanti juga akan dibantu sama divisi humas, divisi hubungan masyarakat. Mereka yang bakal bantu mengantarkan proposal, kemudian teknik lobby dengan perusahaan-perusahaan itu. Dan juga dimantau kalau media sosialnya gerak, divisi Kominfo juga bantu di sana kayak gitu. Jadi tugasnya divisi sosial entrepreneurship saat ini adalah membantu memasarkan program-program yang sudah berjalan ya, bukan membuat program utama yang ada kayak gitu. Bantu memasarkan entah itu lewat kegiatan bazar atau gimana, atau lewat media sosial kayak gitu.
sifatnya. Tapi semisal dari divisi social entrepreneurship ada ide untuk mengembangkan program utama yang ada di desa saat ini, itu juga bisa. Mungkin itu tambahan dari kakak. Ya. Oke, jadi jelas ya Riki Sumartono bahwa untuk pelaksana itu adalah para tim atau relawan di masing-masing titik wilayah pendampingan yang sudah dipetakan. Ya, bahwa kita lihat tadi di slide bahwa di setiap wilayah itu sudah ada tim pendampingan wilayahnya. Peranan dan fungsi utama divisi adalah sebagai tim manajemen, kayak gitu kan. Kalian masing-masing udah ada rangers-nya, ya. Kalau untuk SE, Social Entrepreneurship, kalian hanya bantu bagaimana sih untuk pengembangan hasil, ya, hasil dari proyek utama yang ada di masing-masing titik wilayah, kayak gitu. Yang pelaksana adalah tim atau relawan pendampingan wilayahnya. Kemudian untuk penguji atau uji kelayakan nanti itu adalah tim divisi litbang ya, litbang penelitian dan pengembangan. Mereka yang akan studi kelayakan terkait program-program yang dilaksanakan di wilayah pendampingan. Sehingga di sini memang benar-benar kolaborasi antar divisi dalam pelaksanaan masing-masing program yang direncanakan. Kayak gitu. Gimana Ricky? Bisa dipahami atau masih ada yang perlu digali lagi? Iya, makasih Kak, aku udah dapat sih poin-poin yang kalian udah sampaikan. Nah, tapi kalau dari aku ngomong ini ya, kalau dari divisi kita yang misalkan dari divisi SE nih, ada yang pengen nambahin sesuatu hal mungkin yang itu berhubungan dengan masalah pembangunan desa, itu boleh juga ya Kak, kayak project-project yang gitu. Itu boleh diusulin gitu. Yang tadi ya. Iya, bisa. Nanti ya masing-masing masing-masing anggota ya dalam tiap divisi dia memiliki 2 status. Ada yang memang peranannya itu di divisi ya, sebagai anggota, sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai wakil. Kemudian dia juga berperan sebagai tim pendamping wilayah. Nah, nanti kalau dia memang ketika dia ditempatkan di wilayah tertentu untuk melakukan sebuah pengembangan di desa, itu beda lagi nanti peranannya. Ya, berarti dia sebagai tim desa. Jadi setiap anggota divisi dia juga sebagai tim pendamping wilayah. Nanti kalian coba bedakan ranahnya untuk pendampingan wilayah dengan posisi kalian di divisi kayak gitu. Dan untuk setiap program itu nanti udah ada posnya. Oh, ternyata program ini adalah bagian dari divisi A. Program ini adalah bagian dari divisi B kayak gitu. Tapi kalau kalian punya ide atau gagasan, silahkan sampaikan. Bisa sampaikan ke kami atau sampaikan kepada divisi yang bersangkutan. Banyak kemarin itu saat kita di forum ya, diskusi sesudah pelantikan itu kan semua divisi kumpul. Mereka menyampaikan ide dan gagasannya masing-masing kayak gitu. Oh, ternyata yang disampaikannya itu adalah bukan kapasitas divisi mereka, tapi itu yang mesti melaksanakan adalah divisi A misalnya. Yang mesti melaksanakan adalah divisi C, bukan dari divisi mereka. Tapi bagus kayak gitu. Dan kalau kalian sampaikan ke kami pun nanti kalau memang program itu setelah ditelaah bagus untuk dilaksanakan, kita sampaikan kepada divisi yang bersangkutan.
Tapi kalau memang itu adalah kapasitas divisinya SE, silahkan gitu, masukkan. Banyak kemarin tim itu yang menyampaikan ide dan gagasannya dan memang dimasukkan dalam program kerja di tahun 2021. Gitu, Ki. Ya Kak, aku nanya satu lagi boleh nggak? Silahkan. Nah ini kan yang kemarin kan dikasih tuh yang ini apa namanya deadline yang kalau aku sendiri sih aku ada dihubungin sama tim humas Kak, dia nanyain untuk program kita yang mau kita jalanin apa gitu untuk kedepannya. Nah yang mau aku tanya ini kan kalian ada share kan tadi perihal setiap divisi menyiapkan PPT yang berisi satu program deskripsi dan sebagainya sampai 7. Nah, itu kita kalau dari divisi SE itu nyiapin program apa, Kak? Atau misalkan itu memang pure dari kami atau itu udah program yang udah jalan tadi? Kalian nanti nyusul ya, kalau memang nggak sempat kayak gitu kan. Rencananya kan mereka itu jalannya di tanggal 2 ini nih, Ki. Ya, untuk presentasi tahapan-tahapan sebelumnya udah banyak tuh yang mereka lalui, mulai dari diskusi, mulai dari penyusunan program, mulai dari mengikuti sosialisasi seperti yang dilaksanakan pada malam ini, sehingga mereka udah beberapa langkah lebih dulu dibandingkan dua divisi pada malam hari ini kayak gitu kan. Nah, nanti sambil jalan kalian ikutin tuh percakapan yang ada di grup, kemudian ikutin nanti pertemuan di tanggal 2 ya, meskipun hanya perwakilan ya. Kita tanggal 2 itu perwakilan masing-masing divisi 3 orang. Masing-masing 3 orang ya. Ini saya satu ruangan dengan Fajar. Masing-masing divisi 3 orang. Silahkan para partner yang berpengaruh untuk mewakili ya. Di tanggal 2 itu nanti kalian lihat program kerja yang mereka susun, polanya, kemudian kolaborasi antar divisinya, gitu kan. Coba pahami. Karena pada malam hari ini kan kami baru nyampaikan, oh ini loh program Pemuda Bakti Banua secara general, secara menyeluruh yang memang kami postkan kayak gitu kan. Ini yang kami postkan, belum kami masukkan program yang ditambahkan oleh masing-masing divisi, belum karena kita belum ketuk palunya tuh nanti di tanggal 2 untuk masing-masing divisi ketuk palunya. Jadi disetujui atau tidaknya apa yang dimasukkan oleh tim itu perlu kita telaah, dan forumnya yang di tanggal 2 ini. Nah, kalian setelah ini silahkan diskusikan. Yang tadi itu adalah program Pemuda Bakti Banua yang ditentukan oleh tim manajemen. Sekarang masukkan ide dan gagas kalian, program-program yang kalian gagas secara bersama-sama, idenya apa aja, masukkan. Nah, setelah itu nanti masuk ke dalam template rencana kerja, bentuknya Excel kami kasihkan. Masukkan di situ, nanti akan ada rapat dengan tim, ya, dengan tim manajemen. Ya, selanjutnya akan ada rapat dengan tim manajemen. Kemudian baru kalian bikin PPT, baru presentasi. Iya, itu di kolom chat ya, dikirimkan oleh Kak Fajar, bisa dibaca ya, bisa dibaca. Kemarin itu kita memang ngasih form, masing-masing individual itu menuangkan ide dan gagasannya di luar dari program yang sudah kita tentukan. Kemudian dari gagasan masing-masing individu, mereka ada forum diskusi ya, masing-masing individu ngajukan, Rifki punya ide ini,
ya. Kemudian siapa lagi? Rifki punya ide ini, kemudian Rahmatun Nisa punya ide ini, Ahmad Fauji punya ide ini. Nah, dari ide-ide itu yang mana yang memungkinkan untuk dilaksanakan? Ya, yang mana memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga akan ada yang namanya gagasan bersama. Kak, aku izin motong boleh lagi nggak? Ya, dari gagasan bersama itu nanti yang dipilih untuk diajukan kayak gitu. Hasil dari diskusi bersama kayak gitu. Nah, itu pun masih dalam tahapan perencanaan. Nanti akan dipresentasikan ketuk palunya itu saat musyawarah bersama. Musyawarah bersama itu yang akan dilaksanakan di tanggal 2 itu khusus untuk 9 divisi. Karena kita percaya dari apa yang itu proses kayak gitu. Nah, untuk menyusun itu dari waktu yang sesingkat ini 2 divisi ini belum bisa untuk menyusul. Tapi setidaknya kalian melihat divisi yang sudah menyusun, divisi yang sudah mempresentasikan kayak gitu. Ya, silakan masuk Rifki. Iya Kak, mungkin aku boleh lihat ntar program-program yang udah berjalan ya di divisi entrepreneurship. Mungkin kalau dari aku sendiri, mungkin dari teman-teman juga, mungkin insya Allah kita bakalan gak janji ya Kak, cuman kita insya Allah bakalan bisa nyusul teman-teman yang ini, yang mau presentasi gitu. Biar ini aja sih, biar kalau dari aku biar ini aja, biar kita sama-sama jalan gitu. Iya, kalian perlu waktu ya. Karena apa? Memang ada selisih waktu rekrutmen antara 9 divisi dengan 2 divisi ya, dengan dua divisi yang baru itu selama 1 bulan kayak gitu kan. Dan itu ada rentetan proses tahapan-tahapan yang dilalui. Jadi tidak mungkin ya, kami sendiri merasakan nggak mungkin nyusul nih, tidak memungkinkan dibarengkan antara 2 divisi dengan 9 divisi yang lebih dulu kayak gitu. Yang pastinya ya seperti malam ini kita baru menginjak ke tahapan sosialisasi, setidaknya yang tim-tim baru gabung ya, Riki, kemudian Rahmatun Nisa, Wayan, Ahmad Fauji, Rizkia, Raffi Saputra bisa tahu lebih dulu, mengenal lebih dekat, oh ini loh program Pemuda Bakti Banua, oh ini loh historinya adanya Muda Banua, oh ini loh goals-nya Pemuda Bakti Banua, oh ini loh tujuan kenapa Muda Banua itu lahir kayak gitu. Ya. Iya, seperti itu. Nah, untuk tim lama mungkin udah tahu terkait ini, kayak gitu kan, mungkin lebih dulu mendengar, kayak gitu. Tapi kan setelah ini, ada lagi tahapan selanjutnya, kalian bikin dulu dari program yang saya paparkan tadi, itu yang udah direncanakan oleh tim manajemen, kemudian ditambahkan, disisipkan program yang dari kalian, dari ide dan gagasan kalian, sisipkan, jadikan jadi satu konsep, bikin action plan-nya seperti yang ditampilkan oleh Kak Pajar tadi. Nah, dari situ kalian perlu proses diskusi kan? Nah, diskusi antar kalian dulu, diskusi antar kalian sambil koordinasi dengan tim manajemen. Siapa tahu ini apa maksudnya Kak? Ini apa maksudnya? Kalau kami mau mengerjakan program ini bisa enggak? Kan kami biasanya kayak gitu. Oh boleh, oh silahkan masukkan dulu kayak gitu. Ya, silahkan masukkan dulu. Nanti akan ada tahapan selanjutnya lagi, akan ada musyawarah seperti yang akan dilaksanakan pada tanggal 2. Nah, untuk itu kalian sambil jalan, sambil pahami template, sambil diskusi dulu, sambil lihatin divisi yang lebih dulu. Kayak gitu kan. Dari situ bisa belajar, dari situ bisa untuk penyesuaian.
Ya, bisa dipahami ya, Rifki? Oh ya bisa Kak, bisa aku pahamin. Oke. Nah. Tadi si Maulida angkat tangan ya. Silahkan Enggih, Maulida Kak. untuk masuk. Ya, silakan. Enggih, terima kasih banyak Kak Husin atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya Kak, tadi kan sudah ada dikirim ke Kak Pajar form mengenai pengisian programnya Kak. Jadi kami itu di dalam tim harus mengisi itu terlebih dahulu, baru nanti akan berdiskusi dengan Bu Anpian loh Kak. Iya, betul. Kalian Enggih. silahkan bikin konsep dulu ya. Bikin konsep, diskusi antara sesama anggota divisi, silahkan. Kemudian nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, hal-hal yang perlu diperjelas, hal-hal yang tidak dimengerti, itu bisa dikoordinasikan ya. Atau sambil paralel juga bisa, sambil nyusun, sambil bertanya jika ada hal-hal yang tidak dipahami, silahkan. Itu ya. Enggih Kak. Itu Kak Pajar nge-share tuh. Nah, Enggih. itu silahkan diisi. Ya. Satu pertanyaan lagi Kak, boleh? Iya, silahkan. Jadi baru aja Kak tadi ada dari divisi SDM meminta untuk list kegiatan, ada 3 list kegiatan gitu. Nah kalau jadi untuk hal itu mungkin kami belum bisa loh Kak untuk menyampaikan kegiatan-kegiatannya itu. Kegiatan pelatihan kata divisi SDM Kak. Iya, Jadi list kegiatan pelatihan 3 usulan seperti itu Kak. Paling lambat tanggal 2 katanya seperti itu Kak. Berarti dari kami belum ada kan Kak? Iya, seperti Enggih. ini Maulida kan divisi keagamaan ya. Kemudian si Rifki dan kawan-kawan divisi SE ya. Divisi SDM itu dia menampung aspirasi masing-masing divisi ya terkait pelatihan dan pengembangan SDM. Iya, di masing-masing bidang, di masing-masing divisi. Misalnya divisi keagamaan perlunya pelatihan apa untuk peningkatan kapasitas tim agar bisa menunjang pelaksanaan program ya. Kalau di program kalian itu ada pelatihan HAPSI, jika HAPSI diambil alih oleh tim keagamaan, udah kalian perlu pelatihan HAPSI, kayak gitu. Kemudian kalau di kalian itu perlu pelatihan apa, yaudah silahkan di-planningkan, silahkan dipikirkan secara bersama-sama. Oh, kita ini divisi keagamaan, di bidang keagamaan perlunya pelatihan apa ya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan tim keagamaan. Tim ini bisa divisi kalian ya, bisa anggota kalian, bisa juga tim atau relawan yang menjalankan program keagamaan di masing-masing titik wilayah pendampingan. Contohnya apa? Tim wilayah desa yang ada program TPA-nya. Kalian perlu misalnya pelatihan peningkatan kapasitas tim penggagas kurikulum Taman Pendidikan Al-Quran. Udah punya kurikulum belum? Ya, kayak gitu. Kemarin itu belum sempat membuat, cuman belum sempurna gitu Kak. Nah, itu bisa diinikan. Ya, atau kalian perlu pelatihan apa? Silahkan. Atau kalian perlu bikin standar operasional prosedur, itu bisa ke tim SDM juga nanti konsultasinya, koordinasinya. Ya. Ada lagi? Kapannya ada tambahan? Ya. Jadi
Jadi fungsi pelatihan itu adalah untuk melatih kalian dalam menunjang kegiatan satu periode itu. Jadi kalau kalian lihat pada saat pendaftaran kemarin, mungkin ada tuh setiap divisi menerima 2 kali pelatihan dalam satu periode. Jadi lihat aja apa yang kalian perlukan dalam melaksanakan kegiatan. Semisal SE, oh kami kayaknya perlu pelatihan digital marketing nih Kak. Biar belajar gimana sih cara menjual produk. Nah, nanti divisi SDM bakal membuat pelatihan itu. Entah nanti mereka mencari pematerinya gimana, atau dari divisi mau materinya siapa, nanti divisi SDM yang bakal lobby ke pematerinya. Udah dapat, lakukan pelatihan. Nah, pelatihannya itu sendiri, kalau 2 kali mungkin kita bagi per semester. Misalkan kan banyak tuh dari 11 divisi kali 2, 22 kali pelatihan, dan itu hanya diprioritaskan untuk masing-masing divisi. 22 kali pelatihan itu setiap divisi bakal dijadwalkan. Nah, kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan setiap divisi itu memerlukan pelatihan yang sama. Semisal gini, dari tim humas kami juga membutuhkan pelatihan digital marketing. Sama kan berarti sama divisi SE. Nah, gabung aja nanti pelatihan. Kayak gitu. Jadi nggak harus 2 kali pelatihan, bisa aja setiap divisi memerlukan pelatihan yang sama, nanti digabung. Mungkin itu aja masukan dari Kak. Ya, terima kasih. Iya, untuk pelatihan yang sifatnya memang sebagai support system dalam kegiatan, itu bisa dimasukkan dalam pelatihan yang sifatnya rutinitas. Makanya dalam pengembangan kapasitas SDM tadi kan, pelatihan pengembangan kapasitas SDM yang dipaparkan tadi itu, ada yang pelatihan sifatnya event, ada pelatihan yang sifatnya rutinitas. Banyak kan tadi itu yang rutinitas, contohnya kayak pelatihan pengembangan kapasitas tim English Club kayak gitu. Jadi tim yang terlibat sebagai tim English Club, mereka dilatih. Karena apa? Karena mereka secara rutin setiap kunjungan melaksanakan kegiatan English Club di wilayah pendampingan desa, gitu kan. Apalagi kan untuk English Club di desa Beringin ada, di desa Bitahan Baru ada, di desa Belandayan juga ada. Kayak gitu juga untuk pelatihan pengembangan kapasitas tim pelatihan komputer. Karena di desa kita itu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh tim wilayah secara rutinitas setiap kunjungan pelatihan komputer, maka timnya itu perlu dilatih agar apa, mereka punya bekal, mereka punya skill. Sebelum mereka ngajar ke desa, mereka pun harus mendapatkan pembelajaran kayak gitu. Nah, nanti kita kolaborasinya dengan siapa? Dengan BCPI. Kita kolaborasinya dengan siapa? Bisa juga dengan komunitas. Kayak gitu. Kemarin tuh untuk pelatihan komputer di desa Brangas Timur ya, Kak Pajang. Nah, itu kita kolaborasinya dengan Turun Tangan Banjarmasin kayak gitu. Ya. Jadi pesan saya ya, dan ini pesan dari para pimpinan juga, bahwa tolak ukur keberhasilan program kita itu bisa kita lihat dari 3 hal. Yang pertama itu, apakah program yang kita kerjakan memberikan dampak yang besar, yang terasa oleh penerima manfaat. Ya, oleh penerima manfaat. Siapa penerima manfaat? Masyarakat yang terlibat dalam program kita, kalian semua yang menjalankan program termasuk kami, kayak gitu kan. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya bisa berupa profit, bisa berupa benefit, ya kan. Tapi manfaat yang sangat luar biasa adalah benefit. Ya. Yang kedua,
Yang kedua adalah kolaborasi. Seberapa banyak pihak yang bisa terlibat dalam pelaksanaan program? Seberapa banyak pihak yang mampu, yang bisa bekerja sama dengan kita dalam melaksanakan program? Ya, yang pertama tadi dampak yang dimunculkan, yang kedua adalah kolaborasi, dan yang ketiga adalah jika program kita itu ditiru, diikuti, ya, diadopsi oleh pihak lain, itu yang sangat luar biasa. Berarti kita mampu untuk menyebarluaskan kebaikan, ya. Jika program kita diikuti, ditiru, diadopsi, diduplikasi oleh pihak lain. Nah, jadi jangan merasa kecil hati jika program kita diikuti oleh orang lain, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, itu tambahan dari saya. Silahkan kalian berkolaborasi antar divisi, dan sangat wajar jika divisi Humas, divisi SDM, mereka mengkonfirmasi hal-hal yang berhubungan dengan program apa yang mereka laksanakan untuk mensupport divisi lainnya. Begitu juga kalian, ya. Begitu juga kalian dalam divisi keagamaan, dalam divisi SE, di mana dalam pelaksanaan program itu ada peranan antar divisi yang saling beririsan, silahkan dikoordinasikan. Berarti konfirmasi mereka itu adalah salah satu koordinasi yang baik, gitu kan. Mereka lebih dulu menanyakan agar divisi SE dan divisi keagamaan bisa untuk menyiapkan. Jadi kalau udah tersampaikan pada malam ini, yang lain mendengar, silahkan untuk didiskusikan. Oh, untuk nantinya yang disampaikan kepada divisi SDM, pelatihan apa nih kawan-kawan? Gitu. Minta aja masukan dari masing-masing individu. Kalau menurut Maulita, pelatihan apa? Kalau menurut Eka Norliana, pelatihan apa? Gitu. Biar nanti dilistkan, lalu didiskusikan. Kalau mereka mintanya 3, udah 3, masukkan. Begitu. Begitu juga untuk SE ya, digital marketing untuk pemasaran misalnya, atau digital business, bisa. Product knowledge, isinya macam-macam itu. Marketplace, kemudian sosial media, Google My Businessku, Google Ads, Facebook Ads, banyak ya. Silahkan tinggal di list gitu ya, untuk pengembangan kapasitas tim divisinya atau tim relawan yang berhubungan dengan divisi kalian. Ya, mungkin itu saja tambahan dari kakak. Ada lagi? Aku adalah satu lagi Kak, boleh Kak? Iya, silakan. Kan tadi Kakak ada nyampain kalau kita boleh kolaborasi tuh sama beberapa pihak lain. Nah, itu pihak lain itu pihak yang udah besar apa yang kecil, Kak? Besar kecil dalam hal apa? Dalam arti gini, Kak, kan misalkan besar kan kayak yang namanya udah besar tuh. Ada juga yang kayak dalam kutip kayak organisasi kecil yang mungkin dia masih baru nge-building dan dia mau kita ajak kolaborasi itu gimana, Kak? Iya, sangat bagus. Oke. Jadi dalam kolaborasi itu nanti masing-masing pihak itu jelas ya peranannya. Kayak hal-hal yang sudah pernah kita lakukan kemarin dengan turun tangan, di awal itu udah ada pembicaraan kayak gitu. Dari mulai kita start hingga nanti program itu berakhir, itu masing-masing udah ada peranan ya dalam pelaksanaan program. Dan itu udah detail di awal kayak gitu, lingkupnya
waktunya, kemudian lingkup, waktu, antar kedua belah pihak, kayak gitu kan. Nanti peranannya Pemuda Bakti Banua di bagian mana nih? Peranannya organisasi A di bagian mana nih? Masing-masing support di bagian mana, kayak gitu. Asal jelas. Dan masing-masing mendapatkan sama-sama mendapatkan keuntungan, kayak gitu kan. Masing-masing eksistensinya itu terangkat, keberadaannya terangkat. Amin. Ya, silahkan disampaikan aja kepada kawan-kawan yang ada di organisasi kemahasiswaan, kawan-kawan yang ada di organisasi kepemudaan, kayak gitu kan. Kan masing-masing udah punya fokusnya, ya. Yang berjalan di bidang keagamaan kan banyak tuh organisasi keagamaan, LDK, Lembaga Dakwah Kampus, UKMM, kemudian HMI, kemudian apa? Banyak kan? IPNU, gitu juga untuk SE ya. Masing-masing kampus pasti ada unit kegiatan mahasiswa untuk kewirausahaan. Ya, silahkan. Atau untuk unit sosial seperti itu. Kalian bisa tuh untuk kampus juga ada kantin-kantin. Siapa tahu bisa nitipkan produk untuk produk hasil dari wilayah binaan kayak gitu. Ya, masing-masing kampus juga pasti ada koperasi, kopma kayak gitu. Gimana? Oke, makasih banyak Kak. Sangat membantu jawabannya. Iya. Iya. Dan mungkin aku bakal ajak aku juga punya teman-teman volunteer yang mungkin entah bisa ngebantu kita di desa gitu. Iya, bagus. Kayak gini ya, kawan-kawan. Kita itu kan harus meresapi 3 konsep utama pendampingan, ya. 3 konsep pendampingan utama mulai dari leadership, kemudian social empowerment, social entrepreneurship, gitu. Ketika kita mempelajari leadership, memposisikan kita sebagai leader, kita harus memahami kemampuan dan kapasitas diri kita. Jika kita ditatangkan manajemen, ya, kan kalian manajemen nih, ya, kalian udah ada ditatangkan manajemen, kalian harus mampu membaca kapasitas diri, kemudian kapasitas tim, ya. Posisikan diri kalian itu sebagai penggagas dan penggerak, ya. Jangan sampai kalian yang menggagas, kalian yang mengonsep, ya. Kalian juga yang sebagai pelaksana, ya. Kalian bisa menggerakkan tim kalian. Makanya tadi saya bilang kalian harus super tim, jangan superman. Kalau memang merasa kita mampu mengonsep, kita mampu menggerakkan, tapi kita juga sebagai pelaksana, saya yakin kalian kewalahan. Meskipun kalian sebagai seorang superman. Ya. Mari rangkul tim kalian, gerakkan tim kalian agar menjadi super tim, karena nanti hasilnya akan lebih bagus, akan lebih mantul dibandingkan kalian kerja sendiri-sendiri. Ya memang kalau memiliki kemampuan desain, yaudah aku desain seorang aja.
yaudah aku banyak aja link, aku aja gini yang kesana kemari. Akhirnya banyak pekerjaan yang terbengkalai nantinya. Karena apa? Kalau kalian fokus di satu, udah fokuskan aja. Selama yang lain itu udah ada yang handle dan itu adalah kapasitasnya mereka. Yang perlu jalan itu adalah koordinasi dan komunikasi yang baik. Makanya tadi itu masing-masing divisi memiliki peranannya masing-masing. Ya, paham ya yang saya maksud itu? Paham, Kak. Oke. Ya, posisikan diri kalian sebagai penggagas, penggerak yang bikin konsep, yang menggerakkan timnya. Pelaksananya tim. Ya, pelaksananya tim. Memang di bawah pengawasan kalian, tapi jangan sepenuhnya diri kalian yang mengerjakan semuanya. Belajar untuk menggerakkan tim. Ya, itu leader yang insya Allah leader yang bagus. Akhirnya apa? Nanti kalian bisa melihat dari pelaksanaan itu, bisa melihat pergerakan tim masing-masing ya, khususnya tim yang di bawah divisi kalian, kayak gitu. Tim atau relawan yang ada hubungan dengan divisi kalian. Kalian bisa lihat di situ, kalian bisa mengkader, gitu kan? Ya, kalian bisa tuh mengkader mereka, menempa mereka, kemudian ke depannya, oh ini nih yang bagus ketika kita memang ada tuntutan dalam kehidupan, ya ada tuntutan dalam kehidupan kan kita tidak selamanya ya berada dalam wadah ini. Ibaratnya ketika kita meninggalkan, melepaskan tanggung jawab kita, setidaknya kita meninggalkan bibit bobot yang bagus. Karena kita sudah melakukan kaderisasi kayak gitu kan. Sehingga kita tidak ada kekhawatiran untuk melepaskan tanggung jawab. Ya, ketika kita masuk dalam sebuah wadah dengan cara yang baik, dengan pakaian yang baik, kita pun ingin keluarnya juga dengan cara baik-baik kayak gitu. Ya, kebanyakan tidak sedikit dari tim ya, ibaratnya masuk dengan baik melalui proses yang baik, tapi ketika berjalan menghilang, lepas dari tanggung jawab, bahkan tanpa permisi kayak gitu kan. Kalau seperti itu kan ibaratnya jiwa kepemimpinannya belum sepenuhnya terbangun kayak gitu kan. Wajar ya jika 1-2 bulan mereka menghilang, tapi jangan sampai yang sudah 1 tahun lebih, 1 tahun ke atas polanya sama kayak gitu. Kalau dalam 1 tahun itu saya rasa mereka itu udah tumbuh kayak gitu kan. Udah banyak dikasih air, dikasih pupuk. Setidaknya mereka bisa untuk memikirkan akan hal itu. Nah, di sini proses kita belajar membangun jiwa-jiwa kepemimpinan. Di sini proses kita belajar untuk membangun kapasitas diri kita di bidang social empowerment dan social entrepreneurship kayak gitu kan. Insya Allah ketika kalian memang sudah tidak lagi di sini ke depannya, pengalaman yang sangat berharga itu yang akan kalian dapatkan dan akan kalian implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, gimana? Siap, Kak. Jelas banget. Maulida, Maulita,
Rahmatun Nisa, Inggih, Kak. ya Sudah jelas. udah jelas ya. Eka Nurliana, Wayan, Jelas, Kak. oke Wayan. Wayan selamat belajar ya. Semester 1 kan masih? Inggih, Kak. Rizkia, Rizkia yang mana ya orangnya Jelas, ya? Kak. Oke. Rapi Saputra, Inggih. oke. Rapi juga mahasiswa Polhas ya. Inggih. Selamat belajar ya. Oke, yang lainnya? Apakah ada lagi? Dari aku udah, Kak. Oke, Yopi. Muhammad Yopi Hendrawan. Ya, hadir, Kak. Siap. Siap. Kak, maaf, Kak. Kak, maaf ya, aku sambil ngerokok dari tadi. Iya. Ya, nih Kak Pajar ada tambahan sedikit informasi ya. Ya, silakan Kak Pajar untuk masuk. Oke, jadi biar memperjelas aja, untuk tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pada saat oprek kalian udah mengetahui hal itu. Jadi itu kan kalian masuk di dalam 2 grup. Ada grup divisi kabinet Gawesa Bumi. Terus ada grup Tim Muda Banua. Apa bedanya di antara 2 grup itu? Kalau grup Tim Muda Banua itu berisi 195 relawan. Jadi semua relawan yang pernah bergabung di Muda Banua itu ada di dalamnya. Nah, dari 195 relawan itu terdiri dari tim-tim ya. Tim wilayah pendampingan, ada 16 wilayah pendampingan. Ada di Tapin, ada di Batola, ada di Banjarmasin. Nah, bedanya dengan yang ada di divisi kabinet Gawesa Bumi, kalau di divisi kabinet Gawesa Bumi, mereka adalah pengurus dan mereka juga pasti sebagai relawan pendampingan wilayah. Tapi beda dengan grup yang Tim Muda Banua yang 195 tadi. Mereka sebagai relawan pendampingan wilayah, tapi tidak tentu, tidak pasti mereka juga sebagai pengurus ya. Karena yang pengurus hanya 78 orang. Jadi dari 78 orang dari 195 relawan kayak gitu. Nah, nantinya untuk 7 orang relawan ya seperti Rifki, Rizkia, Rapi, Yunisa, dan Wayan, sama siapa kemarin? Irham ya? Ihman ya? Oke. Nah, itu nantinya akan kita petakan ke 16 wilayah pendampingan. Jadi status kalian itu 2, sebagai pengurus divisi keagamaan sama SE, dan satunya sebagai wilayah pendampingan. Tapi untuk pemetaan belum kita umumkan. Secepatnya insya Allah hari Sabtu juga akan kita umumkan. Kalian akan dipetakan sesuai dengan wilayah pendampingan pilihan kalian saat oprek kemarin. Nah, tugas kalian sebagai relawan wilayah pendampingan adalah mengembangkan setiap wilayah pendampingan itu. Jadi kalian punya hak atau punya kesempatan buat ngembangin program yang ada di wilayah pendampingan itu. Seperti mungkin tadi kata Rifki ya, mau ngembangin desa atau program di desa. Nah, mungkin kesempatan itu yang nantinya akan kalian dapatkan kayak gitu. Ya, terima kasih. Mungkin udah jam 11 ya, Kak? Udah terlalu malam ini. Udah saya. Ya. Iya. Udah jam 11 ya. Atau masih semangat untuk diskusi? Ya, mungkin kita cukupkan ya. Atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Inggih, cukup, Kak. Iya, Malida udah ngantuk kayaknya. Oke. Saya ucapkan makasih banyak ya kepada kawan-kawan semuanya yang berani mengambil keputusan untuk
ikut berkontribusi untuk ambil andil ya dalam Kabinet Gawisa Bumi. Kami percaya kalian adalah orang-orang pilihan. Kepercayaan kami menyertai kalian. Semoga kalian mampu untuk menjalankan amanah ini secara maksimal. Ya. Divisi keagamaan, apalagi berjuang untuk agama, insya Allah itu akan menjadi bekal kalian. Ya. Begitu juga divisi social entrepreneurship, ya. Kita kembalikan lagi, insya Allah itu akan menjadi ladang amal pahala kalian. Ya. Karena semuanya goals kita adalah memberikan kebermanfaatan yang besar untuk orang banyak. Ya. Ini adalah sebagai wadah kalian, sebagai satu mengembangkan kapasitas dan kemampuan diri, yang kedua sebagai wadah pembelajaran, yang ketiga adalah sebagai wadah untuk ladang amal dan ibadah, kayak gitu. Jadi luaskan niat, ya, luaskan niat, perbesar impian, kemudian perbaiki niat awal kalian untuk gabung di sini. Ya, semata-mata nawaitu lillahi ta'ala li khairu ummah, untuk kebaikan orang banyak, fisabilillah, berjuang di jalan Allah, wafas tabiqul khairat, dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ketika kita tercebur dalam suatu wadah yang benar, ya, maka berenanglah kalian di dalam lautan kebaikan itu. Insya Allah tubuh kalian akan basah, berlumur dengan kebaikan-kebaikan. Ya, amin Allahumma amin. Mungkin itu saja statement closing dari saya ya. Kak Fajar ada? Saya akhiri ya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Husin dan Kak Fajar. Ya, makasih Maulida. Terima kasih Kak. Ya, makasih ya. Silakan untuk meninggalkan ruang meeting.